Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama limpahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Zat Allah yang Maha Mengatur, Zat Allah yang Maha Mengetahui sekecil apapun masalah yang kita miliki, dan Zat Allah pula yang Maha Tahu jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi. Dialah Allah yang melapangkan hati yang sempit, Dialah Allah yang memudahkan urusan yang rumit, dan Dialah pula Allah yang senantiasa memberikan kesembuhan dari setiap ujian sakit. Dengan hidayahnya Allah mudahkan kita ibadah, dengan kasih sayangnya Allah cukupkan kebutuhan rezeki kita beserta anak cucu keturunan kita, dan dengan inayahnya Allah mampukan kita melalui masa-masa yang sulit. Allah mudahkan kita meninggalkan masalah yang berat, dan Allah berikan selalu jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Sholawat beriring salam semoga selalu dan selamanya tercurah terlimpah kepada uswah suri tauladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Salah satu yang diciptakan oleh Allah bersifat khusus adalah bulan Ramadan. Ramadan ini menjadi bulan yang sangat istimewa, dan hanya orang-orang yang beriman yang menyambutnya dengan penuh sukacita. Salah satu di antara anugerah Ramadan adalah Allah berikan kemampuan dan kepahaman kepada kita dalam beribadah, meningkat lebih tajam beberapa kali lipat dari bulan-bulan biasanya. Salah satu di antara tujuan diciptakannya bulan Ramadan bukan hanya memudahkan kita agar kita dihapuskan dari dosa-dosa di masa lalu, baik kepada manusia berupa konflik yang sengaja maupun tidak disengaja, maupun dosa kepada Allah yang terjadi semenjak akil balik sehingga kita dewasa. Betapa banyak di usia remaja sholat yang tertinggal, ibadah yang tertinggal, sehingga Ramadan ini bisa menjadi jalan penghapus dari semua kekeliruan dan meninggalkan ibadah kita kepada Allah. Innal hasanata yudhibnas sayyiati. Setiap amal baik bisa menghilangkan keburukan. Jadi tujuan utama yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga diri artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita. Tidak ada satupun makhluk yang bisa bertanggung jawab terhadap amal baik dan amal buruk kita kecuali diri kita. Tidak ada orang yang mampu menolong kita kecuali diri kita. Pada saat tubuh ini berpisah dengan jasad, kita ketahui bersama bahwa jasad ini berdurasi. Tubuh ini memiliki waktu, sementara ruh tidak akan mengalami masa-masa kematian. Ruh tidak akan mengalami masa-masa tua, ruh tidak akan mengalami masa-masa hancur. Maka pada saat tubuh ini hancur, dikubur dan tidak memiliki sisa sedikit pun, sungguh ruh ini tidak mengalami kematian. Karena dengan ruh inilah kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal soleh dan amal salah kita. Jadi yang paling bertanggung jawab atas diri kita adalah diri kita. Maka di bulan yang mulia ini, milikilah waktu yang sangat rahasia dengan Allah. Catatlah keburukan-keburukan yang kita ketahui dari diri kita, karena tafakur sa'atan khairu min alfi ibadatin. Tafakur 1 jam lebih bagus daripada ibadah, lebih bagus daripada 1000 tahun beribadah. Artinya memahami kesalahan lalu kita beristighfar di dalam kesendirian kita jauh lebih baik daripada kita sibuk dengan ibadah sementara kita tidak mengetahui tentang kesalahan yang kita perbuat. Ambillah kertas secara sederhana,
lalu catatlah keburukan-keburukan yang kita sadari, kejelekan-kejelekan yang kita sadari, lalu ambil kertas yang kedua untuk mencatat kebaikan-kebaikan kita. Jika kita menemukan potensi keburukan lebih dominan dari diri kita dibanding dengan potensi kebaikan, maka segeralah beristighfar kepada Allah, karena kullu da'in dawaun wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Apalagi istighfar di waktu yang sangat tepat, yaitu di waktu sahur. Menjelang kita bersahur, perbanyaklah istighfar. Tapi ketika kita dengan jujur menulis kebaikannya lebih dominan daripada keburukan, maka mohonlah kepada Allah dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Boleh jadi salah satu rahasia Allah hidupkan kita di saat ini, Allah berikan kesempatan Ramadan di tahun ini, Allah perpanjang usia kita. Mungkin saja Allah punya tujuan ingin menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah ingin meringankan beban kita, sehingga ketika kita menemukan bahwa ketaatan kita lebih dominan, kebaikan kita lebih dominan, maka mohonlah kepada Allah dengan permohonan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Karena hidayah ini sangat mahal, tidak dimiliki oleh orang berilmu semata, tidak dimiliki oleh orang alim semata. Dia bisa dicabut kapan saja dari orang siapa saja. Orang yang ahli ibadah berpotensi suul khotimah, dan orang ahli maksiat berpotensi husnul khotimah. Inilah betapa kita pentingnya untuk selalu memohon, meminta, menjaga agar sampai hayat kita kenikmatan ibadah ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat tubuh ini tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang berbau dunia, pada saat hidup ini sudah tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang bersangkutan dengan dunia, maka manusia akan cenderung nikmat dengan ibadah sebagai bentuk hidayah dari Allah. Karena orang yang nikmat ibadah, nikmat dalam ketaatan, tidak akan tertarik dengan kemaksiatan. Orang yang tenggelam dalam ketaatannya kepada Allah tidak tertarik lagi dengan keburukan dan kemaksiatannya kepada Allah. Sehingga nikmatnya hidayah adalah hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah wa ahlikum nar, jagalah diriku dan keluarga kita dari api neraka. Keluarga itu ada tiga. Pertama adalah ibu atau orang tua kita, yang kedua adalah istri, yang ketiga adalah anak-anak kita. Ibu adalah salah satu sumber kebahagiaan ketika ridhonya kita dapatkan. Sebelum kita lahir, mereka lah yang pertama mendoakan kita, menyayangi kita, mengharapkan kedatangan kita, sehingga pantas Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Maka perbaikilah hubungan kita dengan mereka. Yang kedua adalah istri. Istri adalah manusia satu-satunya yang boleh memandang aurat kita pada saat kita wafat, dan satu-satunya perempuan yang boleh memandikan kita saat meninggal nanti adalah istri kita. Jika di hadapan ibu kita masih ada aurat, di hadapan ayah kita masih ada batasan aurat, maka di hadapan istri seorang suami tidak ada batasan auratnya. Kenapa demikian? Karena kebersamaan manusia akan lebih lama dengan pasangan hidupnya, yaitu istri atau suami. Dengan ayah dan orang tua kita ada batasnya. Secinta apapun mereka, kita yang akan meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kita. Tapi pada saat dengan istri, maka istri inilah dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang menyampaikan tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan mereka. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Kebersamaan kita dengan mereka, dengan istri adalah boleh jadi bisa menjadi jalan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Para ulama mengisyaratkan bahwa seorang manusia di dunia berpotensi bisa bertemu kembali di surga dengan pasangannya, yaitu dengan suami atau istrinya. Berikutnya adalah keluarga kita adalah anak. Anak ini adalah titipan dari Allah, baik buruknya berada di tangan Allah setelah ikhtiar yang kita lakukan. Tapi anak ini adalah innama amwalukum wa auladukum fitnah.
sesungguhnya harta dan anakmu akan menjadi sumber ujian bagi kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini Allah ciptakan saatul ijabah, waktu yang sangat ijabah. Di waktu-waktu yang sangat baik ini, berkumpullah dengan mereka, berhadap-hadapanlah dengan mereka, lalu bersama-sama menghadap kiblat dalam keadaan bersuci dan memiliki wudhu. Berdoalah di waktu-waktu mustajab, menjelang azan maghrib, di waktu sahur, antara azan dan qomat. Lalu panjatkanlah kepada mereka doa yang mudah-mudahan bisa menjadi pengikat agar putra-putri kita menjadi putra-putri yang salih dan salihah, dicerdaskan akal pikirannya, dimuliakan akhlaknya, dan dilembutkan hatinya, lalu ditumbuhkan rasa sayang seperti kita menyayangi mereka di waktu kecil. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan hanya bulan tarbiyah diri kita, tapi tarbiyah keluarga-keluarga kita. Barakallahu li wa lakum.